Al Al Alif lam mim ra sabaqal kalamu. Sabaqo apa artinya sabaqo? untuk Sabak berlomba apa? Sabaqo itu telah berlalu, telah Berlalu mendahului. pernah. kalamu Nah, lah pernah dibahas. Al-kalam itu pembicaraan. Telah bermuka. berlalu pembicaraan tentang huruf muqatta'ah. Oh, mukotoah ya. Huruf mukotoah ya. Huruf muqatta'ah itu huruf Huruf asal yang yang asal terputus-putus. yang terputus-putus ya. Bacanya alif lam mim yasin, alif lam mim ra ya. Mukotoah ya. Fi awwali suratil Di dalam Baqarah. Baqarati. di dalam surat Al-Baqarah. Di Oh, awwali surati mudhaf. suratil Surat. Baqarati. Baqarah Hadhil ayatul Quran. Hadhihi ayat Oh ya, hadhihi ayatul ayatul Qur'ani. Qur'ani. Qur'ani Dia mudhaf Ini ilaih. adalah ayat-ayat Al-Quran. Hadhihi mubtada ayatu khobar Khabar mubtada. mubtada. Oh, Quran oh iya. Tapi dia juga mudhaf ya, Al-Qur'aninya Ustaz. mudhaf ilaih. Hadhihi ayatul Qur'ani. Ini Rob adalah ayat-ayat Al-Quran. Ar-Rafi Ar-Rafi itu. Ar-Rafi'ati. Kenapa Rafiati? Dia makna dari Al-Quran. Nah, Al-Quran muzakkar muannas. Iya salah dari ayati ya. Nah, berarti hadhihi ayatul Dan Quran Qur'ani Rafi'ati. ar-rafi'ah. Rafi'ati kodro Rafi'atu. Rafi'atu karena naatnya Karena saat untuk dari ayat. ayatu. Ya, ayatul Qur'ani ar-rafi'atu kodro al-qadri. Ya, jadi al-qadrinya mudhof ilaih, mudhof ilaih untuk ar-rafi'ah. Qadri wahada Ar-rafi'atul qadri. Sebentar Ustaz. Al-Qadri mudhaf ilaih dari Ar-rafi'atu. bukannya mudhaf itu tidak boleh beralif lam. Betul. Nah, ini kenapa? Nah, ini pengecualian. Oh, ada begitu ya. Oh, iya. Jadi emang hukum aslinya mudhof itu nggak boleh alif lam bertanwin, Nggak boleh alif nggak boleh lam. pakai alif lam kecuali Mm-mm. apabila mudhofnya itu merupakan sifat ya. Oh, ini kan sifat Hmm. sifat untuk mudhaf ilaihnya, gitu ya. Jadi jadi kita ar-rafi'atul qadar, qadar itu kadar, tingkatan ataupun ya Al-Quran yang tingkatannya tinggi gitu ya, kedudukannya tinggi. Maka tinggi Hmm. ini merupakan sifat untuk Sifat dari kedudukan, ya. Nah, jadi kalau misalkan mudhofnya itu merupakan sifat untuk mudhof ilaihnya, maka dia kalau jadi mudhof boleh pakai alif. boleh pakai alif lam. Oh, Ya. iya. Wahadzal Qur'anu. Ustaz, hanya kondisi ini kah? Kenapa? Hanya kondisi ini kah? Ya, Oh ya. Atau jadi nggak bisa kayak hal gitu gimana Ustaz? Kalau hal itu nggak? kalau hal kan menerangkan keadaan fa'il, naibul fa'il atau mudhof ilaih. Kalau ini kan dia mudhof ilaih, mudhof ilaih. Maf'ulun bih. Hal itu untuk menerangkan sahibul hal. Sahibul halnya itu fa'il, naibul fa'il atau maf'ulun bih. za Quran Oh nggak menerangkan Ini sifat, kan menerangkan sifatnya. zili al-ayatu, Wahaza ya udah lanjut Ustaz. al-ayatu ar-rafi Arabi atu Itu al-qadri. Nah, Al-Qadiri. al-qadri. Nah, ar-rafi'atu ini kan menerangkan sifat untuk qadar sebenarnya. Jadi ayat yang memiliki kedudukan tinggi, yang tinggi itu apanya?
Ayatnya apa Keduduk- kedudukannya? Ayat Kedudukannya. Kedudukannya. Maka al-qadar ini man'ut Oh. secara makna ya. Jadi ar-rafi'ah itu mudhaf untuk al-qadri dan dia boleh pakai alif lam. Karena satu sisi dia menjadi naat untuk al-ayat. Sisi lain dia sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu al-qadar yang merupakan secara makna dia yang disifatinya. Seperti misalkan Rasulu as-sadiqu al-wa'di al-aminu. Nah, di sini Salah kedua. as-sadiqu itu sebagai naat untuk ar-rasulu, ya kan? Tapi sisi lain dia sebagai mudhaf, mudhaf ilaihnya al-wa'di. Kenapa as-sadiqu boleh pakai alif lam? Karena Ustaz tulisannya dia nggak kelihatan. Kita tulisannya nggak kelihatan. nggak kelihatan ya. Oh, Iya. belum terubah ya. Ih, Pak Ustaz. Udah kelihatan? Ya. Dah. Udah ya. Ya. Nah, jadi as-sadiqu itu naat untuk ar-rasulu. Tapi dia pun sebagai mudhaf. Mudhaf ilaihnya al-wa'di. Coba di. Nah, sehingga membolehkan as-sadiqu Ya. itu beralif Ya, lam. karena dia sifat. Karena dia sifat. Gitu. Al-aminu itu sifat kedua untuk ar-rasul. Gitu. Termasuk Kalau selain sifat mah nggak boleh ya. Nggak Iya, jadi. betul. Harus tanpa alif lam. Saya termasuk gatel itu kalau saya lupa belum bilang ke DKM ya. Ada yang pernah sholat di Masjid Ar-Rahman? Saya pernah Ustaz. Ar-Rahman itu dekat Bu Isti. Iya. Bang Barung. Iya. Kenapa gitu, Ustaz? Cuman pasti ibu nggak pernah ke depan sih ya. Ibu-ibu mah Enggak. Di belakang. di dekat mimbar itu, ada kaligrafi. Nah, tulisannya as-sadiqu al-wa'du al-amin. Diaku al-wa'du. Al-wa'du bukan al-wa'di. Gitu. Oh, iya. Karena dia naat manut. Ya nggak bisa, al-wa'di nggak bisa naat jadi as-sadiqu. Ya, yang benar as-sadiqul wa'di. Oh, tapi kalau yang itu yang di sana kenapa jadi asodikul Nah, wa'du? itu dia kemungkinan salah nulis. Oh. Karena ini kan pertama secara nahwu seperti itu ya. Yang kedua, ini kan ayat Al-Qur'an. Oh. Ini kan ayat Jadi Al-Qur'an. nggak bisa dirubah ya. Iya. Surah apa ya bentar nih. As-sadiqu ayat Al-Qur'an atau apa kita eh apa hadis ya? Al-wa'di al-amin. Oh, bukan. Hadis kayaknya mah. As-sadiqul wa'dil amin. Bentar, as-sadiqu. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Wa'dil. As-sadiqu al-wa'di al-amin. La ilaha illallahul malikul haq al-mubin. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul wa'dil amin. Oh, ini yang suka ditandamin ya. Oke ya. Jadi boleh pakai alif lam mudhaf ketika dia menjadi sifat. Wa hadzal Qur'anu al-munazzalu Al-munazzalu alaika. alaika. Wa hadza
Itu Wahaja. mubtada. Haja mubtada. Nah, mabni ya, isim isyarah. Ya, mubtada. Mabni fi mahali rafin sebagai mubtada. Haza mubtada. Al-Qur'anunya sebagai badal. Hmm. Ya, badal dari hadza. Makanya Al-Qur'anu rafa karena hadzanya rafa mubtada. Nah, al-munazzalu sebagai apa? Naat. Dari Sifat Al-Qur'anu untuk ya. Al-Qur'anu. Jadi wa hadzal Qur'anul munazzalu alaika. Dan ini adalah Al-Qur'an yang diturunkan Quran yang kepadamu diturunkan wahai Rasul. Ya. Ya. Berarti sampai sini khabar mubtadanya belum. Ya, Ayo. jadi Al-Qur'anu badal, al-munazzalu itu naat untuk Al-Qur'anu. Alaika jar majrur ta'alluqnya ke al-munazzal. Ya. Al-Quran. Oke. Kemarin sudah saya terangkan ta'alluq ya? Belum, Ustaz. Hah? belum. Baru Belum? dengar. Baru Belum, dengar katanya ini. mau dijelasin Ustaz katanya. Baru Oh iya, dengar baru ini. mau Kak. dijelaskan ya. Iya, Oh iya, Oh, kemarin iya. bilang bulan minggu depan saya jelasin. Ah iya ya. Oke, nanti saya jelaskan ta'alluq ya. Baik. Wa hadzal Qur'anul munazzalu 'alaika ayyuhar rasulu Ayyuhar wal haq. rasul. Nah, ini baru khabar mubtada'nya huwal Oh, dia benar itu. haqqu berupa jumlah Ismiyah. ismiyah, huwanya mubtada, al haqqunya Kabar. bar mubtada, maka Di mahali rofin ya. mubtada dan khobar ini disebut jumlah ismiyah fi mahali rafin sebagai khobar mubtada Khobar. untuk hadza. Haza. Dan jadi Panjangnya hadza al-Qur'anu huwal haqqu. ini dia Nah, kebenarannya. Quran ini ya, Al-Quran ini yang diturunkan kepadamu, dialah yang benar. Nah, gitu. Benar. Oh, gitu. Jadi wal haqqunya itu khobar mubtada untuk hadzal Quran. Baik. La bukan atau tidak. Kama, kaknya apa kaknya? Jar. Huruf jar. Artinya apa? Seperti Seperti. Tidak seperti apa yang Kamu mausul. katakan. yaqulul Dari- musyrikuna. Kamu katakan. Tidak seperti apa yang disampaikan, Yang dikatakan oleh disampaikan. orang-orang Musyrik. musyrik. Apa yang dikatakan mereka? Innaka Innaka, Sesungguhnya dia maksudnya engkau engkau, wahai Muhammad, ta'ti bihi. In Engkau indi mendatangkannya, mendatangkan Al-Quran, min dari indi nafsika. oh, Min indi nafsika. Diri Apa min indi engkau. nafsika? Dari sisi dirimu. Jadi Al-Quran itu Oh. ucapanmu wahai Muhammad, bukan kalamullah. Gitu ya. Itu yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun. Ya. Wa ma'an. Wa ma'ahadha bersama sama ini Sama ini. fa'aksarun nasi, maka maka kebanyakan aksari manusia La la yusaddiquna yusaddiquna bihi, tidak mempercayainya. ya. Wala Wala ya'malun dan tidak ya'malan dan tidak Mereka mengetahui. Mereka tidak isi mengetahui. mengajarkannya. Al-Quran. Ya, wala Mereka ya'malun tidak mengamalkannya ya, mengamalkan isi Al-Quran. Mereka tidak mengamalkan. Ya, tidak mempercayainya, tidak membenarkannya, dan Tidak tidak mengamalkannya. mengamalkannya. Allah Ta'ala Ulang lagi dong. Dari rafa'a Kenapa? yang sama haza, terus Nah, lanjut coba lagi kan. ya. Itu kan Dari mana, Bu? sabak Dari apa? Khobarnya huwal haq itu ya. Nah, Dari mana tuh hadza mubtada? itu mubtada. Ada. Al-Qur'anu Al-Qur'anunya itu khabar. badal. Oh, badal. Berarti Oh, padahal marfu ya kita udah mikirnya pasti. Iya, karena Iya. hadzanya itu mubtada, maka badal kan ikut rofa. Iya. Ikut Oh. rofa badal dari mana, mubtada. Ustaz? Badal dari hadza. Oh, Ini Al-Qur'an. Ini apa maksudnya Al-Qur'an? Oh, Al-Qur'an iya, ini iya, gitu iya, ya. Hmm. Kecuali kalau misalkan Langsung ini ya, hadza objek gitu ya. Qur'anun, ini adalah Al-Qur'an, baru mubtada Quran. khabar. Oh, iya, Tapi iya. kalau ini wa hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini Oh iya, Al-Quran ini yang diturunkan diturunkan kepadamu. kepadamu. Kenapa? Iya. Wal haq,
haqqu, dia adalah Kalau yang benar. benar. Benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana musik. Jadi munzilunya adalah badalnya. Munazzalnya itu sebagai naat untuk Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Al-Qur'anunya badal untuk Haza. hadza. Oh, cuman sampai Al-Quran dia baru mubtada, baru khobar ya Ustaz. Kenapa? Kalau cuman sampai Al-Quran tidak ada al-munzilunya, dia baru Enggak, itu tetap Khobar. karena tetap badal. Al-Qur'annya pakai alif lam. Oh, kalau Qur'anun langsung ya. Kalau wahada Qur'anun Oh, dan langsung. artinya ini ini adalah adalah Al-Qur'an, Quran. baru mubtada khobar. Tapi Oh. kalau ini wahadzal Quran dan Al-Quran ini kan beda. Ini adalah Al-Quran. Ini sudah menjadi kalimat sempurna. Tapi kalau Al-Quran ini, nah belum sempurna. Oh, Jadi beda ya. wahada Al-Quran, berarti wahada Al-Quran ini belum sempurna. Belum Karena sempurna. dia masih Kan artinya ada apa. Al-Quran ini, kenapa Kenapa kan dengan gitu? Quran ini? Iya. Belum mufid. Belum disebutkan khabar Mubtada. mubtadanya. Ya. Berarti sama kayak zalikal kitabu gitu. Zalikal kitabu. Itu sama Khabarnya kayak mana? gitu. La raiba fihi. Oh, jadi itu sama iya, juga makanya ya. Alkitabunya Sama. badal. Tabunya itu Ya. badal. Sama Alkitabunya jadi badal untuk zalika. Zalika. Oke. Oh, tanwin Kalau dengan alif lam itu beda masih fungsinya. Setelah isim isyarah itu dilihat apakah ma'rifah atau sebenarnya enggak ini ya. Cuman kalau kebanyakan setelah isim isyarah itu ada alif lam, isim yang ada alif lamnya kemungkinan besar dia sebagai badalnya. Dalikal kitabu wa hadzal qur'anu, ya. Kemungkinan sebagai Badal. badalnya. Al-munzala Al-munazzal. Munazzal itu yang diturunkan. Oh, munazzala. Nah, al-munazzalu naat untuk Al-Qur'anu karena Al-Qur'anu rafa gitu ya. Oh, berarti naannya nyambung-nyambung. Ya, Al-Quran, Al-Qur'anu badal. al-munazzalu. Oke. Kayaknya belum Kenapa? belum bisa kayaknya, Ustaz. Masih raba-raba. Karena gini, kita kan taunya kan alif lam, kalau ada alif lam tidak ada tanwin. Kita pikir artinya sama dan fungsinya pun sama, hanya membedakan dua itu aja. Ya. Ternyata ini enggak. Tadi saya ngirain haza mubtada Al-Quran. Langsung Khobar ini, mubtada. langsung khobar. Gitu. Iya, benar Bu Wit. Di sini kan kalau sampai sini belum sempurna tuh artinya wahadzal Nah, Qur'an. itu. Kayak Dan zalikal kitabu ini itu yang ya. diturunkan kepadamu wahai Rasul. Kenapa? Baru khobarnya huwal haqqu. Dia adalah benar. Nah, jadi khobarnya adalah huwal haqqu. Ustadz, ini kan belum sempurna itu karena dia pakai al ya. Nah, kalau misalnya dia pakai enggak al, langsung Qur'anun itu udah langsung sempurna. Haza Qur'anun gitu. Nah, tergantung nanti konteksnya, Bu. Oh. Iya, jadi tetap kalau misalkan wahada Qur'anun. Quran adalah munazzalun alaika. Kemungkinan nanti kalau dia nggak pakai alif lam nggak ada wal hakunya. Karena kan wal haku di situ sebagai khobar. Kalau Qur'annya sebagai khobarnya berarti ngapain nggak ada. Kalau Al-Qurannya sebagai khobar gimana, Ustaz? Haza mubtada. Wahada Qur'anun. Berarti wal hakunya nggak Qur'anun, ada. berarti Qur'anun ya. Iya, berarti wal hakunya dihilangkan. Karena kan wal haku di sini itu yang dijadikan sebagai khobar untuk wahadzal Qur'anu. Oh, jadi itu Qur'anu itu adalah badal. Kalau Qur'anun berarti dia itu khobar. Khobar. Tapi wal hakunya tidak ada gitu. Tidak ada. Qur'anunnya sebagai. Jadi kalau pendek aja pun cukup dengan Qur'anun ya, nggak usah. Tapi artinya beda ya, Ustaz ya. Ya, cuman kan kalau dia dijadikan sebagai khobar, Qur'an dijadikan sebagai khobar, maknanya itu nggak nyampe. Makna yang dimaksud ya. Kan itu menerangkan bahwa Al-Quran itu benar firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrik.
Kan pesan utamanya di situ. Oh ya. Nah, Oke. sehingga huwal hakunya itu yang dijadikan sebagai khobar Kabarnya. ayat. Kalau Oh. haza Qur'anun berarti cuman ini Qur'an Ini gitu. adalah Quran, sudah. Oke ya. Iya gitu ya. Ya kurang Nggak dapat ininya apa pesan Pesannya nggak dapat. Iya. Oke. belum Paham. belum yang Ini Memang juz apa 13 masih ini. menduga-duga. Ini juz 13 ini. Hebat. Masih jauh. Juz Jadi 13. kalau juz 13 sudah kayak gini ya Ustadz ya? Ya, Mantap. nggak ada materi tuh Bu. Dari awal nggak ada materi. Jadi setelah ayat, setelah menerjemah perkata langsung tafsir muyasar, latihan membaca. Maksudnya apa yang namanya tafsir muyassar itu apa? Ya, nama kitab tafsir. Kitab tafsir selain Ibnu Katsir, selain Ya, muyasar ini kitab tafsir yang paling simple. Tidak ada mudah hadis-hadis gitu ya. Jadi lebih menerangkan makna ayatnya langsung. Gitu. Tidak disambungkan ke hadis ya Ustaz. Ya. Tidak Yang dipakai disebutkan sama hadisnya. itu Karena ya. hanya menerangkan makna global ayat tersebut. Nih. Qalat imra'atul aziz Imratul Aziz. wa ma uzaki nafsi Ini nama wa la orang ya, ubarriha gitu ya. Sama Oke, sekarang coba yang ini nih, ta'aluk. Ta'aluk Oh, iya, itu apa ta'aluk. tadi? Ta'aluk nih juz 8 nih. Ta'aluk apa Ustaz? Nah, ini yang akan kita terangkan. Baca doa dulu biar itu. Nah, Kan udah tadi Al-Fatihah. Kan tadi sudah Al-Fatihah. Nah, saat itu muncul baca doa. oh, di awal. Ya, di Bakata biasanya di awal doanya itu. Ta'alaku. Muta'allaqul jari wal majrur. Banyak bener ya istilah-istilah ini Ketergantungan. makin diajarin semakin banyak yang kita nggak pernah dengar. Ya, sering. Ini dulu mungkin pas ibu-ibu juz 8 ini belum masuk gitu. Belum baru sampai ada. di Ini maf'ul. revisi ini. Ustadz kami ini baru pantesan. sampai maf'ul mutlak. Ya, Ustadz yang direvisi juz berapa aja Ustadz? semuanya kayaknya direvisi. Itu. Oh, Iya. direvisi ya. Sampai maf'ul mutlak Ustadz. Udah nggak ada yang Iya. Sudah tak ingat lagi. Ustadz kalau pingin itu kita harus ngulang lagi Ustadz. Iya, berapa gitu Ustaz? Apa boleh cuman beli bukunya doang Ustadz? ada matrikulasi. Ada pelajaran tambahan. Mana Ustaz? Apa? Pak Bu Nur pintar ini. Iya. Masuk di kelas Amin, berapa? Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Masuk Alamin. di kelas berapa aja bisa, Bu Nur. Semoga Allah mencatat. Amin, amin, diamin. Bagi-bagi juga saya, Bu. Mau saya. Jangan Ibu aja. Mana si Ustadz ini hilang catatannya. Oh, ini. Bentar. Kita unjila ilaika. Tadi Bu Nur kenapa? Mau ikut, kalau mau ikut. Banyak bener yang mau diikutin ibu-ibu ini Ustadz. Revisi Ustadz. Luar Itu biasa, kan, pusing saya ngedengarnya. itu kan udah revisi Ustadz. Kita kan ini udah berlalu, masa harus balik lagi gitu loh. Apakah boleh kita Ibu ikut kitabnya doang Ustadz? Ustadz, Kalau yang ada apa boleh materinya nih ya, yang masih ada materinya itu dari juz 6 sampai juz 8 kalau nggak salah. Oh, yang ini ya nahu. Apa sampai juz 9 gitu ya. Juz 9. Selainnya itu tafsir muyasar tadi. Bukannya juz Bahkan 11 nanti tafsir di muyasarnya juz Ustadz. berapa itu bukan tafsir muyasar, pakai tafsir Jalalain. Setelah tafsir muyasar, tafsir Jalalain. Maksudnya Ya. itu saat pingin mereview pelajaran dulu, boleh nggak kita beli kitabnya doang? Nggak harus balik lagi belajar. Boleh, sangat boleh. Boleh, Siap. Bu, boleh. Nanti tinggal Kalau hubungi bukunya Ustadz Ustadz ya. boleh nggak dibeli? Masih Kenapa? ada nggak? Bukunya Ustadz ini masih ada nggak? Yang mana? Yang ini
Yang nahu. Nahu pemula. Ya. Oh, ada, masih ada. Oh, Ada yang udah direvisi juga, Bu. oh ya. Enggak ada yang Belum, butuh. nahu pemula mah enggak. Oh, nggak ada ya, Ustadz. Dikira ada yang udah direvisi. Ya. Nah, ini kalau nanti mau buku bakatnya bisa hubungi Ustadz Edi yang revisinya. Oh, di Bakor udah nggak ada ya? Iya, Itu di Bakor berapa? udah nggak ada. Kalau beli Ustadz berapa Ustadz? Kurang tahu ya, terakhir tapi udah lama banget. Itu 30 apa berapa gitu ya? Apa 50 enggak tahu. Per Soalnya sekarang apa ya? beda, Bu. Sekarang pakai Intensif itu. ya hardcover ya. Oh, Lebih jadi rapi nggak sekarang itu. Nggak pakai jilid spiral enggak. Oh, Buku cakep kayak dong. komik. Jadi nggak berantakan. Iya, Oh, nggak sobek-sobek ya. nggak Iya, yang ini kan sobek-sobek. 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 Iya, di Sobek-sobek. rumah ya sobek-sobek. Iya, Kadang sobek. nyangkut gitu ya di tas. Sobek terus luntur. Tuh, Nyangkut di tas, dengerin Bu. tuh, Ustadz. Jilidnya luntur, Ustadz yang kuningnya. Iya. Nah, sekarang udah bagus. Udah bagus. Kita bahas tentang ta'aluk ini ya. Ini ngomong-ngomong banyak yang nggak masuk ya. Nggak Ya, juga. berarti minggu depan diulang lagi sih. 10. Oh, banyak yang masuk ternyata. Yang nggak Banyak masuk yang masuk. kuliah. Pulang terus aja. Oh, kuliah ada Pulang kuliah. terus juga nggak apa-apa. Dia udah masuk itu. Oh, kuliah ada. Bu Tanti, Eyang Bu Tanti. ada. Bu Tanti ngantar suaminya sakit katanya. Yang ada Ustaz. Eyang hadir ya. Mana di ini di mute rame. Hadiro. Berarti cuman Bu itu aja ya, Bu Tanti aja ya, Bu Heni. sama Bu Bu Heni. Hening, Bu Hening. Bu Kuning mah Bu udah Heni keluar memang dah. Oh, Bu cuti, Hening udah Bu keluar. ini mau keluar juga. Kirain bahasa Arab. cuti. Oh, cuti. Ngomong ini, cucu. Ngomong MC. Jadi MC. Jadi ya, jadi MC. Nikmatnya yang sudah jadi MC ya. Sama kayak saya. Oh, kayak Nyambi-nyambi Eh. jadinya. Ya, kalau Bu Eyang mah sudah jadi ya permanen. Pekerjaan kita. Dia lagi sudah jadi ini deh. Alhamdulillah. Senior. Dinikmati aja. Sudah jadi pegawai tetap. Iya. seniornya MC ya, Eyang di sini. Iya betul. Aduh. Ya udah dinikmati aja, dinikmati, disyukuri. Baik ya. Ya. Muta'allaq. Jadi ada Muta'allaq. istilah muta'allaq atau ta'alluq. Ta'alluq itu masdar. Kalau muta'allaq itu isim maf'ul. Oke. Ya, kalau ta'alluq itu berarti ketergantungan. Jar majrur. Kalau muta'allaq itu berarti tempat bergantungnya. Di buku ini nggak ada ya Ustaz? Di buku Nafumullah nggak ada. Ini ada di buku Bakata Juz 8 ya. Oh. Karena ini bukan pembahasan orang-orang pemula, ini mah udah expert. Kita lanjut. Kita baru dengar. Muta'allaq Iya. tadi apa Ustaz? Iya, Muta'allaq apa? Isim apa Ustaz Muta'allaq? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul atau isim makan, isim zaman sama itu. Oh, Jadi dzorof ya. tempat bergantungnya jar majrur. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Semua bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu kan jar majrur dan Jar majrur. dan Isim apa? majrur. Macam Nah, zorof. dzorof. Tempat bergantungnya apa itu tadi? Jar majrur ya? Nah, jarun wa majrurun isim majrur dan Mudhof zorof. ilaih termasuk kan? Nah, mudhof ilaih tapi yang zorofnya. Oh yang Karena dzorof. enggak semua mudhof ilaih zorof ya. Oh, Ustaz, Nah, saya zorof ulang itu kan zorof itu ada zorof zaman, zorof makan. Maka semua syibhul jumlah baik jar, majrur dan zorof itu dia merupakan kalimat yang tidak sempurna. Ya kan? Kalau jumlah ismiyah terdiri dari apa? Dari jumlah dari Mubtada dan khobar. khobar. Misalkan Zaidun tolibun. Nah, ini terdiri dari berapa kata?
Dua. Dua. Dua kata. Ya, sudah sempurna belum? Sudah. Sudah mufid. Mubtada Jumlah khobar. ismiyah. Ya, sudah mufid. Nah, jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari apa? Fi'il dan Fi'il dan fa'il. Fi'il dan Dan fa'il. fa'il. Misalkan ja'a Ja'a Zaidun. Rojula. Ja'a Rojulun. Zaidun. Ini jumlah fi'liyah terdiri Fi'liyah. dari Fi'il dan fa'il. fi'il dan fa'il. Sudah mufid belum? Mufid. Sudah mufid. Ya. Nah, jadi susunan kata tapi sudah mufid, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah itu kan gabungan ya, jumlah itu susunan. Kata. Jumlah ismiyah itu gabungan dua isim antara mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il dan gabungan antara fi'il dan fa'il. Kalau syibhul jumlah, Mirip. nah, syibhul jumlah itu mirip tapi belum mufid. Ya. Nah, syibhul jumlah itu dia belum mufid. Nah, contohnya apa? Contohnya Ilal masjidi. Nah, misalkan fil baiti. Baiti. Nah, dia terdiri dari berapa kata? Dua. Dua. Sama Dalam dengan rumah. jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mm-mm. Tapi dia belum sempurna fil baiti di dalam rumah. Pasti kan masih bertanya-tanya, ada apa di dalam rumah? Siapa di dalam rumah? Kenapa di dalam rumah? Kan gitu. Iya. Ya. Mufid jadi. Karena dia belum mufid, maka dia tidak disebut jumlah, tapi disebutnya syibhul Mirip jumlah. Berarti dia itu ghairu mufid. Bukan mufid. Ghairu mufid. Begitupun zaraf, misalkan amama baiti. amamal baiti. Nah, ini syibhul jumlah juga terdiri dari dua kata, tapi belum mufid. Ya. Kenapa? Di depan rumah ada apa? Di depan rumah siapa? Di depan rumah. Karena syibhul jumlah ini baik jar majrur atau dzaraf itu belum mufid, maka dia butuh tempat untuk bergantung. Ya. Butuh sandaran ya, butuh sandaran supaya dia bisa bisa berdiri tegak gitu ya. Bisa mufid. Nah, butuh tempat untuk bergantung lah. Nah, tempat bergantungnya ini disebut muta'allaq. Maka setiap syibhul jumlah, baik itu jar majrur atau dzaraf, maka pasti ada ta'alluqnya, ada muta'allaqnya. Ada tempat untuk bergantung. Ya. Gitu. Yang bisa dijadikan untuk tempat bergantung adalah fi'il. Muta'allaqnya, muta'allaq syibhil jumlah. Berarti tipe jumlahnya tuh ta'alluqnya ya. Ya, ta'alluq itu prosesnya. Muta'allaq itu tempat bergantungnya. Yang pertama adalah fi'il. Muta'allaq ini apanya yang itu tadi? Muta'alaq. Muta'allaq tempat bergantung. Muta'allaq tempat bergantung. Berarti si muta'allaq itu fi'ilnya. Berarti Ya. tempat bergantung yang utama katanya tadi fi'il, yang utama apanya? Ya. Syibhil jumlah. Ya, yang pertama fi'il. Fi'il ini ada 3. Bisa fi'il madhi, Mudhari, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Misalkan fi'il madhi. Bukan syibhul jumlah nih ya, syibhul jumlah. Syibhil. Ya. Contohnya misalkan jalasa, jalastu atau jalasa Zaidun. Jalastu fil baiti. Maka fil baiti itu
ada tempat bergantungnya yaitu fiil jalastu. Jalastu. Kalau cuman fil baiti aja di dalam rumah. Siapa di dalam rumah? Ngapain di dalam rumah? Apa di dalam rumah? Nah, maka butuh sandaran. Butuh tempat bergantung yang disebut muta'alaq. Muta'alaq yang pertama bisa berupa fiil madhi. Jalastu fil baiti. Oh, di rumah itu saya duduk, dia duduk, kami tinggal, kami berkumpul. Ya bentuknya fiil. Ya. Ini contoh fiil madhi. Bisa juga fiilnya fiil Mudhari. mudhari. Tinggal diganti aja. Ya jelisu. Najlisu. Majelisu. Najlisu. Fil baiti. baiti. Ya. Kalau fil amar Ijlis. tinggal Ijlis. diganti ijlis fil baiti. Ya, tinggal diganti ijlis fil baiti. Ikram. Dikerem. Ijlis fil bait. Ya. Jadi muta'alaq yang pertama adalah fiil. Bisa berupa fiil madhi, fiil mudhari, atau fiil amar. Yang kedua yang bisa dijadikan muta'alaq adalah masdar. Masdar fiil. Ya. Masdar dari fiil. Contohnya misalkan Aduh. Teman. al-julusu fil baiti. Duduk di dalam rumah. Jadi dalam rumah itu ngapain? Duduk-duduk. Nah, maka muta'alaq fil baitinya adalah al-julusu berupa masdar. Ya. Berupa masdar fiilnya. Al-julusu fil baiti murihun. Murih itu enak. Yang paling nyantai, paling enak itu duduk-duduk di rumah, gak usah kerja. Gak usah ngapa-ngapain. Ustaz udah lupa lagi masdar dari fi'il itu gimana sih? Masdar itu kan bentuk ketiga, Bu. Ada fi'il madhi, fi'il. Kalau dalam tasrif itu kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada masdar, ada isim fa'il, isim maf'ul. Masdar itu jeren, Bu. Jeren ya. Jeren. Ya. Kayak misalkan kata benda yang kata kerja yang dibendakan. Kata benda yang dibendakan. Ya. Kata benda yang seperti kata kerja. Dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Oh, itu kata gitu. Ya lebih tepatnya jeren lah. Jeren ya, seperti apa? Misalkan apa jeren itu? Contohnya apa? Jeren tuh saya suka berlari gitu ya. Ya. Misalkan hormat jadi kehormatan, mulia kemuliaan. Jadi tanda benda lah. Jadi ya. Jadi ya. Udah lupa lagi soroknya Ustaz. Iya benar. Urut-urutannya apa? Karena dulu perasaan buku kuningnya hampir tamat. Tapi nggak ada yang nempel. Itu yang lugawi apa istilahi? Namanya. Lugawi ya, istilahi. Istilahi ya itu ya. Ya, istilahi, Bu. Madi, mudhari, masdar. Ustaz, arti tempat bergantung tuh apa, Ustaz? Tempat bergantung tuh gimana? Tempat sandaran. Hanya engkau sandaran. Tadi kita terangkan bahwa kalau jumlah ismiyah itu mufid. Ya. Ya. Kalau ini kan tidak Nah, mufid. Kalau jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu mufid. Ya. Begitupun jumlah fi'liyah itu mufid. Mufid itu artinya sudah sempurna, nggak perlu bersandar kepada siapapun. Tapi kalau syibul jumlah, dia bentuknya jumlah susunan kata.
apa ya? Tapi dia ghair mufid karena belum sempurna sehingga butuh sandaran. Sandaran tuh ini kan. Gitu. Sandarannya ini bisa berupa fiil, fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amar. Ya, Yang kedua bisa berupa masdar, masdar fiilnya. Ya, jadi kalau misalkan kita bilang fil baiti, di dalam rumah, itu kan belum sempurna. Siapa di dalam rumah? Ada apa di dalam rumah? Ngapain di dalam rumah? Masih belum sempurna. Maka dengan disebutkan muta'allaqnya ini, maka syibhul jumlah itu sudah bisa sempurna. Sudah ada tempat bersandarnya atau tempat bergantungnya. Gitu. Maka setiap syibhul jumlah pasti harus ada muta'allaqnya. Ya, contoh lain misalkan kata apa selain fil baiti? Ilal masjidi. Artinya apa? Di masjid. Dalam masjid. Ilal. Ke masjid. Ke masjid. Dia kan susunan kata terdiri dari ilah huruf jar dan al masjid isim majrur. Tapi sudah bisa mufid belum? Sudah bisa difahami nggak ilal masjidi aja? Belum. Ke masjid. Ngapain ke masjid? Siapa ke masjid? Ada apa di masjid kan gitu. Ya. Maka untuk menambahkan agar dia mufid ataupun punya sandaran, tambahkanlah sandarannya berupa fiil. Misalkan zahabatu ilal masjidi. Fiil madhi gitu. Jadi ilal masjid ini sandarannya ke fiil zahabtu. Atau fiil mudhari nadhabu ilal masjidi. Atau fiil amar idhab ilal masjidi. Jadi yang sifatnya jar majrur itu belum mufid gitu aja ya? Belum mufid, maka dia harus punya muta'allaqnya tadi. Muta'allaqnya bisa berupa fi'il madhi, mudhari, amar, bisa juga masdar, fi'il, ya. Atau bisa juga berupa sifat. Kalau jar majrur belum mufid itu ya cluenya ya. Ya. Jadi harus ada muta'allaq. Muta'allaq. Nah, bisa berupa sifat. Sifat ini, sifat kan banyak ya. Yang bisa menjadi sifat pertama isim fa'il. Sifat. Isim fa'il. Misalkan Zaidun atau ana jalisun fil baiti. Nah, fil baiti kan jar majrur. Nah, muta'allaqnya mana? Jalisun. Jalisun itu fiil bukan? Fiil. Bukan, dia masdar. Isim bukan, masdar bukan. Isim fa'il. Jadi isim fa'il bisa berupa muta'allaq untuk yang duduk. Syibhul jumlah. Saya yang duduk ya. Apa? Jalisun tuh? Ya, saya sedang duduk di dalam rumah. Oke, kalau ini saya baru dengar lu mu'talaq ini jadi agak sama Bu Isti, saya juga baru dengar. Memang dulu di Bakata belum diterangkan dulu mah. Bakata dulu belum. Bakata yang sekarang udah. Bakata belum. Belajar Nahwu pemula sampai selesai buku juga belum ada. Belum. Karena memang di Nahwu pemula ini nggak termasuk. Karena bukan bagian pemula ya Ustaz. Bukan pemula lagi. Ini sudah kelas. Jadi kita sekarang naik kelas nih kita ya. Kita masih TK. Jadi ini udah naik kelas nih Bu, dikasih muta'allaq, ini muta'alluq. Dianggap udah senior. Sudah senior lah. Sudah 4 senior tahun dalam belajar. tahun. 4 tahun lebih. Sudah 5 tahun, 10 tahun apa? Wisuda. 7 tahunan. Ini kita mahasiswi abadi. Udah MA ya. Kenapa? Tapi saya senang dengan
Dengan keterbatasan kita, saya senang-senang aja. Oh, ya benar. Senang-senang. Iya, Jadi belajar terus ya, cuman, Bisti. cuman nggak ngerti-ngerti itu loh. Wah, udahlah. Jadi Pokoknya saya mah senang aja udah nikmatin aja. Silaturahmi. Mm-mm. Ana maujudun. Jadi hiburan aja. Bet. Oh iya, Bu Tanti salam. Dia mobilnya mogok Ustadz. Jadi Gimana? dari Waalaikumsalam. perjalanan pulang dari rumah sakit mobilnya mogok. Jadi nunggu Waalaikumsalam ya salam. Mudah-mudahan dilancarkan nunggu Arda diselamatkan. Oto. Amin. Ayah wae. Maujudan. Ana maujud itu isi maf'ul ya dari wajada. Ditemukan atau ada. Nah, di sini ada jar majrur ya. Bil bait. Muta'allaqnya Saya adalah ada di rumah. maujudun. Maujud itu isim maf'ul. Ustadz, isim Ya. maf'ul itu fungsinya apa ya? Kenapa? Kalau isim maf'ul itu fungsinya apa? Isim Bedanya maf'ul sama itu sesuatu yang di. yang di Kalau misalkan baca, yang dibaca. Makru'un. Maujud itu dari kata wajada menemukan. Maujudun berarti yang ditemukan, yang didapati. Maka diartikan ada. Oh, gitu. Ya. Apakah kamu ada di rumah berarti anta fil baiti? Maujud. Ya anta fil bait. Ya anta maujudun fil bait. Fil bait. Ya. Kemudian 3 ini apa? Sifat itu bisa berupa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Yang hijau ini berarti yang sifah ini. Enggak, yang hijau-hijau itu yang muta'alaq ya. Oh, muta'alaq ya. Sifah itu yang isim fa'il. Oh. Sifat musyabbahah bismil fa'il. Sifat yang mirip dengan isim fa'il. Banyak orang mengira ini isim fa'il, tapi dia adalah bukan. Sifat musyabahah. Yang mirip isim fa'il. Mirip yang dengan mirip isim fa'il. Jadi secara makna mirip tapi bentuknya beda. Misalkan contohnya Karimun. Karimun. Mulia. Anta karimun ilan nas. Kamu orang yang dermawan terhadap manusia, orang-orang. Ya, maka kata karimu ilan nas itu kan jar majrur. Iya. Nah, butuh muta'alaq. Muta'alaqnya kata karimun. Kata karimun ini adalah bentuk sifat musyabbah. Ya. Nah, intinya setiap jar majrur atau zorof atau kita sebut syibhul jumlah itu membutuhkan muta'alaq. Muta'alaq itu tempat kembalinya, tempat bersandar atau tempat bergantungnya. Muta'alaqnya ini bisa berupa fiil, masdar, dan sifat. Ya, sifatnya bisa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Itu ya. Oke. Nah, berarti setiap ibu menemukan syibhul jumlah, maka itu pasti ada muta'alaqnya. Pasti harus ada, nggak mungkin tidak ada. Makanya kalau misalkan dalam bab mubtada khobar itu kan ada khobar berupa syibhul jumlah ya. Ya. Masih ingat macam-macam khobar mubtada? Ada khobar mufrad, ada khobar berupa jumlah ismiyah. Ada khobar berupa jumlah fi'liyah. Ada khobar berupa syibhul jumlah. Nah, khobar berupa syibhul jumlah ini itu ada muta'alaqnya. Misalkan Zaidun
Jadi yang di Lalu menempel hijau-hijau ya. ini muta'alaknya ya? Muta'alaknya betul. Lalu menempel deket ya Ustadz ya. Ya, misalkan Zaidun fil baiti. Mubtadanya mana? Zaidun. Zaidun. Khobarnya Fil Fil baiti. fil Berupa baiti. simbol jumlah. Ada simbol jumlah gak? Ada. Fil Ada. baiti. Ada fil baiti. baiti. Muta'alaknya mana? Zaidun. Zaidun. Zaidun apakah termasuk fiil madi? Fiil? Zaidun. Bukan. Isim ya. Zaid Karena dia bukan fa'il. muta'alak. Karena Zaid itu bukan fiil, bukan masdar, bukan bukan sifat, masdar. bukan isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabah. Makanya gini. Kalau ini kan kita menyebut fil baiti sebagai khobar mubtada itu karena untuk memudahkan. Aslinya Zaidun maujudun Mawjudun fil fil baiti. baiti Atau Zaidun jalasa. mustaqarrun. Ya, maujudun fil baiti. Ataupun bisa jadi Zaidun jalasa fil baiti atau Zaidun jalisun fil baiti, terserah. Takdirnya itu terserah. Ya, Berarti itu ada yang dihilangkan itunya ya. ada sesuatu yang dihilangkan yaitu muta'alaknya. Karena Zaid, kata Zaid nggak mungkin jadi muta'alak karena dia bukan fiil, bukan masdar, bukan sifat. Syaratnya tadi itu ya. Ya, Fiil, contohnya masdar, sifat. misalkan Fatimah tuh ilal madrasati. Berarti jumlah ismiyah nih Ustadz ya. Nah, jumlah ismiyah Fatimah mubtada, khabarnya ilal madrasati berupa syibhul jumlah, tapi nggak mungkin muta'alaknya itu Fatimah dijadikan muta'alak, nggak mungkin karena dia bukan fiil, bukan masdar, bukan sifat, dia nama orang. Maka aslinya Fatimah itu zahibatun misalkan berupa isim fa'il. Atau misalkan tadhabu berupa fiil mudhari. Tadhabu Fatimah Ilal madrasati. Gitu. Maka muta'alaknya bisa berupa isim fa'il zahibatun atau bisa berupa fiil tadhabu. Seperti itu. Ini yang disebut dengan muta'alak. Ustadz ulang lagi dong yang itu. Jadi yang mana? Dasarnya dulu Ustadz diulang dari awal karena kan kita baru kenal dengan si muta'alak ini. Jadi agak runtun-runtunannya yang kita perlu pahami itu tolong disampaikan kira-kira gimana. Ya, gini ya. Ini baru soalnya. Siap. Di sini nih, lihat di layar, muta'alak artinya tempat bergantung. Ya, tempat bersandar. Teks jar majrur tidak bisa berdiri sendiri dalam kalimat. Seperti yang kita sampaikan tadi. Dia butuh sandaran. Butuh tempat bergantung. Nah, teks jar majrur atau zorof ya. Bukan hanya jar majrur ya. Zorof juga. Harus bergantung pada kata lain di dalam kalimat. Tempat bergantung teks dan jar majrur adalah ke fiil, masdar, atau kata turunan fiil. Kata turunan fiil ini bisa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, sigha mubalaghah, dan isim tafdil juga bisa. Ya. Kemudian muta'alak bisa juga tidak muncul seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, yang contohnya apa yang tadi? Oh, Zaidun. Zaidun fil baiti itu. Baiti. Muta'alaknya maujudun harusnya. Fatimatu ilal madrasah harusnya Fatimatu zahibatun atau tadhabu ilal madrasah. Ya. Maujudun atau mustaqorun biasanya. Maujudun. Mustaqor itu artinya bertempat tinggal, berada. Mustaqorun. Nah, itu bisa yang dalam belum kitab ngerti. mustaqor. Itu yang itu. Mustaqor itu isim maf'ul juga ya.
yang sifat musyabah bil isim Bismil fa'il. fa'il. Ya, Sifat musyabah itu dia mirip secara makna dia pelaku, tapi bentuknya bukan bentuk isim fa'il, ya. Jadi seperti kata Karim, kan bukan Karim. Kalau isim fa'il kan tambahkan alif jadi oh panjang ya, Iya, Karim. karena ya. jadi isim ya. Fa'il. Kalau ini Karim, Fa'il karim Syarif, itu kan bukan bentuk isim fa'il, tapi maknanya sama. sama dengan isim fa'il, maka disebut sifat yang mirip dengan isim fa'il. Oke. Mirip secara makna, tapi secara bentuk Mm-mm. dia berbeda. Ya. Ustadz boleh balik lagi ke yang tadi catatan, Oh, baik. mau dipoto. Boleh Bu, foto Bu. Bu Desi, sehat Bu Desi? Alhamdulillah khair Ustaz. Oh, Nah ya Ustadz, bentar Ustadz. ngopi-ngopi. Ustaz kirim aja nanti Ustaz. Nanti dikirim Ini aja Ustaz ininya ya Ustaz. kalau ini mah buku PDF, Oh, Mbak Kata. berarti harus dipoto. Jadi copy paste ini mah susah PDF mah. Foto. Udah foto Foto sedikit. aja foto ya. Ya, Ya, di ini aja. Ustaz. Kita foto-foto aja. Yang gampangnya aja dia mah Pak Ustaz. Bukan foto. Cuman di screenshot aja sih. Scroll lagi ke atas ke Ustaz biar ini. Sudah ini ya. Ibu-ibu mah masih bantu. Oh Aja ini, juga bener. ya. Itu, Ustadz. Pak Ustaz dulu Nah, ngajarin mak sekarang material. kita bahas yang ada di buku. Ya. Kita unzila ilaika. Ada syibhul jumlah gak? Ada Ya, Mana? ilaika. Berupa jar majrur. Ya. Otomatis harus ada Ya. muta'alaknya. Muta'alaknya di sini mana? Muta'alaknya unzila. Unzila berupa Fi'il madhi. majhul. Kitab yang diturunkan kepadamu. Kepadamu, apa kepadamu itu ngapain? Unzila. Oh, kitab diturunkan. Ya, kepadamu. oh, Jadi muta'alaq itu ya kayak zorob ya Ustaz penerangkan ya. Dia tempat bersandar untuk jar majrur atau dzaraf. jadi bisa juga ditulis kitabun ilaika gitu ya, unzilanya nggak muncul. Berarti harus ada muta'alaknya gitu. Ya, jadi kayak mubtada sama khobar aja. Ya, bisa juga. Tapi Misalkan muta'alaknya dihilangkan gitu. Ya kayak tadi Seperti ini. fil Huwa baiti. fil masjidi. Huwa Iya. fil masjidi. Iya. Nah, jar majrurnya fil masjidi. Muta'alaknya mana? Nggak ada karena huwa bukan fi'il, bukan masdar, bukan isim fa'il gitu ya. Dia Nggak bisa isim. dijadikan sebagai muta'alak, maka otomatis ada muta'alak yang dihilangkan, yaitu kata mustaqarrun. Mustaqarrun itu maujudun, ada. Jadi dia berada di dalam masjid gitu. Dia berdiam diri di dalam masjid. Maujudun dengan kainun dan mustaqirun itu Sama. enggak? Sama. Maujudun, mustaqarrun, kainun. Nah, itu Bu Isti udah tahu tuh kain. Ini malah udah tahu sampai situ. Ya ini baru tahu dari Ustadz. Enggak, Ibu tahu kain berarti pernah tahu tentang mustaqor gitu ya. Ya, pernah tahu, tapi yang ini mah mu'atalak ini belum pernah tahu. Baru sampai juz 8 saya Ustadz, ini juz 13. Bu Isti mah merendah. Ya. Ya Bu, jadi begitu biasa. Istiqomah ya. Ini contoh muta'alak yang muqaddarah yang tidak disebut. Muqaddarah yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Kalau yang unzila itu yang terlihat. Ya. Biasanya kalau yang nggak terlihat itu kalau berbentuk khobar mubtada ya. Mubtada dan khobar mubtada biasanya kalau yang muqaddarah itu. Oke. Nah, gampang kan? Enggak, susah. Contoh Ustaz yang banyak. Intinya kalau ibu menemukan jar majrur atau dzaraf
pasti ada muta'alaknya. Cuman tadi muta'alaknya bisa Kalarnya disebutkan, bisa mufrad, terlihat apa bisa tidak muqaddar. terlihat gitu. Kalau yang nggak kelihatan, kemungkinan dia sebagai mubtada khobar. Jadi khobarnya berupa syibul jumlah, maka ada muta'alak yang dihilangkan. Takdirnya itu tadi mustaqor, maujud, kain, ya. Kain. Kain. Semakin kita belajar semakin banyak ya. Pusing Oke, saya. kita latihan Bu ya. Kita latihan menentukan muta'alak. Ayah, boleh lah. Ya, harus sambil latihan. Kalau nggak dilatihan, Lemes hilang apa? lagi. Betul, Ustaz. Betul banget. Udah cari posisi dulu lah saya. Mana ngantuk lagi Ustaz ini. Ya, makanya cari posisi saya bilang Nah. Bu Nur sambil Ngopi Bu, rebahan. ngopi. Bu Desi, kopinya mana Bu Desi? Ustaz, saya kemarin ngopi, sambil nggak rebahan. bisa tidur sampai jam 2 malam. Oh, Lama banget. Padahal ngopinya siang karena kemarin ada Zoom siang. Ternyata ya Allah nggak bisa tidur. udah nggak usah tidur, nggak Tapi usah bener ya ngaruh Bu ya? Saya ngaruh banget tuh saat minum kopi. Oh, saya enggak ya. Bu Nur, Kalau kalau saya mah kayak nggak gitu, ngaruh, Bu. Bu Nur, langsung Ya. rebusin pandan. Oh, itu penawarnya tuh. Iya, langsung Oh, rebusin gitu. pandan, Bu. Itu akan buat kita tenang, terus langsung ini tidur nyenyak. Nah, Itu saya rebus aja. benar-benar Bu Isti Rebus dan kemarin diminum. penawarnya banget. tuh Bu Nur. Makanya sekarang ngantuk banget jam 2, setengah 2 saya baru bisa tidur. Itu pun jam 3 melek lagi, setengah 3 melek lagi. Itu Pandannya mah dikasih kacang tidur hijau. ayam perem hayam itu mah Bu. Iya, merem tapi masih ingat aja apa kelihatan tahu. Ya Allah. Pandan. Tempat tidur dong. Ya, ada pohon pandan lah, mudah. Pandan kasih kacang hijau. Daun pandan berapa lembar Bu Isti? Berapa suka-suka Ibu aja lah, tetap enak dan wangi dan kenyang juga. Iya, nanti pandan plus ini plus apa? Enggak juga. Santan sama ini kacang hijau. Kacang hijau. Bubur kacang bubur kampiun. Oke, Bu, innallaha qadirun ala kulli syai. Ada jar majrur gak? Ada Mana jar majrurnya? ala kulli syai. Berarti harus ada muta'alaknya. Muta'alaknya yang mana? Qadirun. Qadir ini berupa sifah musyab. Dia bentuknya bukan bentuk isim. Oh, bukan fiil ya. Tadi itu saya nyari yang si fiil tuh, Ayon. Nah, kan bukan hanya fiil, tadi bisa berupa masdar, bisa berupa masdar. Nah, gitu. Bisa juga berupa sifah musyabahah, isim fa'il, isim maf'ul, ya. Ustaz, sebentar. Sifah musyabahah apa berupa lagi? Tadi sifat musyabah itu dia maknanya seperti fiil tapi bentuknya bukan bentuk fiil. Biasanya wazannya fa'il. Nah, yang ada ya sukun di tengah. Ya. Qadir, Syarif, Karim gitu ya. Oh, ini fa'ilun bukan fa'ilun ya. Kalau isim fa'il kan fa'ilun, fa'nya yang panjang. Oh, ini sih membedakan sifat musabah dengan qadir ini ya. Ya. Sifat musabah. Qadirun, azizun gitu ya. Ya. Ya, berarti ini sifat musabahahnya ini ya, si qadir. Iya. Padahal ini udah pernah ya. Saya lupa lagi. Ya. Kalau yang saya mah belum pernah nyampe ke sini, Bu. Nah, tapi kalau dalam ayat Al-Qur'an biasanya dibalik ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Iya, biasa begitu. Kumaha itu Nah, Ustaz kalau dibalik sama begini aja, sama aja. Si qadir ini sama aja. Berarti ala kulli muta'alaknya. syai'in itu muta'alaknya qadir. Dong, Pimahali nasbin dia. Hah? Ya berarti ini innallaha kan mestinya. Isim inna kan lafaz Allah tetap. Nah, Allahnya mubtada. Khobar inanya qadirunnya. Iya, isim. Kalau ala kulli syai'in itu jar majrur, muta'alaknya ke qadirun. Oh, jadi tetap sama aja. Oke. Oh, boleh setelah sibul jumlah ya. Boleh dibulak-balik boleh. Oh. Boleh.
Contoh lain Ibu, wabil walidaini ihsana. Ada jar majrur? Bil walidain. Wabil walidaini. Ada. Lidaini. Walidain jar majrur. Mutalaknya mana? Ihsan. Ihsanan berupa Masdar. ya, berupa masdar. Saya Wabil tuh kalau ingat masdar walidaini. itu masdar muawwal yang ada di otak saya itu. Mudhari yang jadi diawali bingung saya. Segitu juga ada yang ingat Bu Isti. Ya, Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bu Isti ada Tapi yang kan ingat. salah kaprah, Bu. Ada Salah kaprah, salah lah. Bukan masalah ingatnya aja salah itu. Oke, kita Coba cari yang Bu. diingat itu yang benar-benar aja. Aku lihat Bu. Itu zero dzikri lil alamin. Zikr. Kita cari jar majrur, cari mutalaknya. Ya, jar majrurnya. Ilaika kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu jar majrur itu. Iya. Nah, ini mutalaknya mahdhuf. Mutalaknya mahdhuf, takdirnya abda'u. Saya memulai. Saya memulai dengan nama Allah kan gitu. Ya, jadi bismillah itu jar majrur, tapi mutalaknya itu fiil yang mahdhuf. Takdiruhu abda'u. Saya memulai. Ya. lagi itu. Ya, itu yang muqaddar tadi yang ternyata malah susah. muqaddar. Aduh, nggak usah lah. Nah, ilaika jar majrur. Mutalaknya mana? Unzila ilaika. Unzila berupa fiil madhi, ya. Tadi Oke. Fi sodrika. Pisodrika itu Yakun. Yakun, ya. Oke. Nebak-nebak loh, Ustaz. Itu zero. Bihi. Mana bihi? Mana Ustaz bihi? Oh, Baris bihi. keempat. bihi. Mutalaknya mana? Tunziro. Tunzira berupa fiil. Sadis. Gitu. Fiil mudhari mansub. Ya, Masya lil Allah. mu'minin. Masya Allah Bu Isti. Luar biasa, Masya Allah. Lil Alhamdulillah. mu'minin jar majrur. Wajib Mutalaknya adalah zikro berupa Ini, masdar. Dar. Zikro itu masdar. Ya. Ya. Bentar Ustaz. Unzila ilaikum jar majrur. Unzila. Unzila berupa fiil madhi. Min rabbikum. Jar majrur juga. Rabbikum. Unzila juga. Unzila juga. Unzila juga. Ya. Oke. Indunihi. Tabi'u. Sudah pada pintar ini, Mas. Kan tebak-tebak buah manggis. Coba tanya Ustaz satu-satu, tanya satu-satu Ustaz. Bingung Ya, satu-satu mah kayaknya. Ustaz, ini kan kita tebak-tebakan. Terus kita lihat yang sebelumnya setelah dari ini jar majrur, apa fiil yang sebelumnya. Itu yang kita tebak. Padahal kita nggak tahu. Iya, memang gitu caranya. Lihat gitu. ini kembalinya kemana, bisa Tebakannya gitu berarti Bu berupa Isti. Udah keren. masdar, berupa isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah. Jadi mufid ya. Ya, iya. Ini Ustaz wa kamin karyatin. Qaryatin ahlaknaha. Ini berarti kalau sebelumnya nggak ada, kita cari Lihat setelahnya. Berarti setelahnya. Berarti ahlakna. Oh, jadi bisa setelahnya juga. Bisa seperti setelahnya gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi di baris ke-8. Ursila Ilaihim. Ilaihim. Mutalaknya Ursila. Mana? Ya. Fiil semua ya. Ursila ilaihim. Nah, Iya, kayaknya fiil semua. Alaihim. Baris ke-9. Alaihim. Usonna. Usonna. Ya, berupa fiil Mudhari. di ilmin pun ke lanaqudonna. Nah, itu berupa fiil mudhari. Ada lagi baris ke-12. Bi ayatina. Yazlimun berupa fiil mudhari. Mudhari.
yazlimuna biayatina. Ya. Walaqad makkannakum fil ardi. Fil ardi. Makanna itu fiil Adi. madhi. Wa ja'alna lakum jar majrur. Ja'alna fiha jar majrur. Ja'alna juga. Sama-sama ke ja'alna. Sama ya, sama-sama ja'al. Ini jadikan kalian di dalam. Nomor 14 lil malaikati. Kulna. Baris 15 li adama. Usjudu. Berupa fiil Amar. Terakhir minas sajidin. Yakun. Lam yakun. Fiil mudhari. Alhamdulillah. Hebat. Keroyokan Ustaz. Masya Allah. Gampang kan? Keroyokan mah bisa. DPR. Piung. Allah. Pada lari-lari semua. Iya ya, nggak santai benar kita ya, lari-lari. Baru baca sedikit udah pada kabur. Kelas action kata si